kaji tasawuf itu tidak melihat orang lain tapi melihat diri. Artinya apa? Bahwa teks Al-Qur'anul Karim yang 30 juz, 114 surat itu, sekian ribu ayat, sekian juta huruf, itu teksnya di luar diri kita, tapi khitabnya yang dituju adalah diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi arsalahullahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Ramadan rahimakumullah, khususnya guru saya Prof. Ja'far, semoga selalu diberikan sehat lahir batin dan panjang umur. Saya tadi sempat bincang dengan Ustadz Aris ya, ngaji tasawuf itu tidak ada habisnya. Tapi bagaimanapun tetap harus dibatasi. Jadi ngaji tasawuf itu gampangannya kan gini. Gampangnya ngaji tasawuf itu tidak mengkaji orang gitu. Jadi mengkaji diri. Jadi, kaji tasawuf itu tidak melihat orang lain tapi melihat diri. Artinya apa? Bahwa teks Al-Qur'anul Karim yang 30 juz, 114 surat itu, sekian ribu ayat, sekian juta huruf, itu teksnya di luar diri kita, tapi khitabnya yang dituju adalah diri kita. Artinya apa? Bagaimana kita bisa mengfaktualisasi bahasanya, menghakikati teks yang di luar diri kita itu untuk diri kita masing-masing. Itulah yang dimaksud dengan kaji tasawuf. Hadis misalnya, hadis yang terkenal dengan kutubus sittah ya, mulai dari Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, At-Tirmidzi, Abi Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, masih ada musnad-musnad yang lain itu teks lafaz di luar diri kita, itu khitabnya dalam diri kita. Artinya bagaimana proses menghakikati atau menyata diri atau mengfakta diri terhadap realitas di luar diri, itulah disebut dengan kaji tasawuf. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ini kebetulan sebenarnya doktor saya itu manajemen. Jadi karena punya hobi tasawuf ya, saya itu membaca buku-buku tasawuf pokoknya. Ngajar saya itu dibanyai dengan filsafat tasawuf. Di UIN itu ada mata kuliah namanya filsafat Islam dan tasawuf. Nah, saya ngajar itu banyak, mulai dari S1 sampai dengan S3 saya ngajar mata kuliah ini. Jadi
dalam tanda kutip rodok blenger, bukan blenger dalam arti waleh. Artinya saya itu rodok sombong ingin mengatakan bahwa saya itu ahli gitu loh, tapi dokternya nggak ahli gitu loh. Dokter saya itu manajemen MPI, S1-nya bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab, S2-nya sosiologi masyarakat Islam di UMM, S1-nya di IAIN dulu namanya, S2-nya di UMM. Ya dulu S2 itu kan nggak seperti sekarang tuh Pak. Yang punya S2 itu dulu ya UMM. S3-nya kembali ke UIN, MPI. Kenapa tidak ngambil bahasa Arab aja? Lah bagi saya bahasa Arab sudah cukup gitu loh. Bahasa Arab, bahasa itu kan untuk mengkaji itu. Di samping itu saya beberapa kali ikut semacam daurat tadribiyah Lit'alim al-Lughah al-Arabiyyah wa Saqafah al-Islamiyah di Kairo, Mesir, sehingga bahasa dalam konteks budaya, mempelajari bahasa dalam konteks budaya. Baik, saya akan kembali kepada kaji kita tasawuf. Jadi mengkaji atau kajian tasawuf itu tidak mengkaji orang. Jadi bagaimana kita masing-masing ini mampu menarik teks itu pada diri kita. Maka yang sering saya kutip ayat atau Al-Quran itu firman Allah surat ke-17. Surat ke-17 itu surat Al-Isra ayatnya 14. Iqra' kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasibah. Bacalah, ini kalau kita terjemahkan, jadi tasawuf itu bukan translate. Kalau tasawuf itu sudah pada maksud. Jadi ada 4 tahapan Pak dalam memahami teks itu. Yang pertama adalah lafadz ditranslate, dialih bahasakan. Jadi lafadz, misalnya Bismillah ya itu diterjemahkan dengan nama Allah, itu lafadz translate. Lalu maksudnya apa? Lalu masuk pada kaji disebut dengan masuk dunia thariqah atau dunia tasawuf. Terus maknanya apa? Nah, maksud itu yang terkandung dalam teks, makna itu dalam diri kita. Kalau kita misalnya menggunakan ilmu stylistika bahasa atau ilmu balaghah, itu ada bayan, ada ma'ani, ada badi, ada mantik. Jadi 4 tahapannya. Bayan itu lafadz tekstual, gitu. Ma'ani itu dibalik lafadz, gitu. Badi itu konstruk. Ya, artinya jadi ketika kita sudah menangkap teks ya bayannya, lalu di ma'ani, di balik teks itu namanya ilmu ma'ani, dibahas dalam ilmu namanya ilmu ma'ani. Bapak Ibu yang pernah belajar bahasa Arab pasti tahu itu. Ada 4 kan? Ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi, ilmu mantiq. Nah ini kalau kita belajar bahasa Arab. Bayan itu lafadz tulisannya itu namanya bayaniyah. Lalu ma'ani itu dibalik lafadz. Kemudian badi itu konstruk, wujudnya bisa mantik, omongan. Nataqa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mantik, omongan itu bisa berupa tulisan, bisa berupa pembicaraan lisan. Jadi orang ngomong tasawuf itu sudah melampaui itu gitu loh. Makanya tidak lagi terjemah. Mohon maaf ya, tidak lagi terjemah. Nanti ini terjemahnya kan begini, terjemah itu alih bahasa. Makanya kadang-kadang orang mengatakan belajar tasawuf itu ilmunya tinggi gitu. Ya sebenarnya justru enggak. Justru kembali kepada yang paling rendah pada diri kita. Kenapa? Karena enggak jauh-jauh lagi itu loh. Jadi istilahnya
Kalau dalam dunia tasawuf kan ada wurud Pak ya, wirid. Jadi wiridan dalam ilmu tasawuf dengan ilmu syariah itu beda. Kalau wiridan menurut syariah ya maca subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya itu ya. Astagfirullah itu kan wiridan dalam arti syariah. Tapi lek wirid dalam arti tasawuf itu regulasi perjalanan rohani kita atau wurud kan. Wurud itu kan jalan bolak-balik tak? Muter, waroda yaridu itu muter atau begini. Nah, maka dalam dunia tasawuf ada namanya suluk. Suluk itu laku rohani kita kepada Allah. Setelah suluk baru namanya majdub. Pernah dengar nggak Pak kata majdub? Jadzab. Orang-orang kampung biasanya, bocah jadzab itu, bocah gendeng ya bahasanya begitu ya. Sering nggak? Pernah dengar nggak itu? Pernah nggak Pak? Sekarang inilah paling tidak pernah dengar ya toh. Sekarang ini paling nggak. Jadzab itu loh. Jadi suluk, pernah dengar kata suluk? Suluk. Hanya di Indonesia ini ketika belajar suluk itu beda itu loh Pak. Saya ini pelaku thariqah, ya toh. Saya ini masuk dunia thariqah dan saya ketika di Mesir, ya mohon maaf ya, saya itu di Mesir itu ikut dunia thariqah. Thariqah di Mesir dengan Indonesia sangat beda. Kalau di Mesir itu sangat intelektualitas. Jadi bicaranya bicara apa ya? Intelektual. Tapi kalau di Indonesia mohon maaf ya, thariqah itu identik dengan wiridan dan wiridan itu identik dengan tasbih itu loh. Padahal yang dimaksud dengan wirid itu bukan itu. Dalam dunia tasawuf, mohon maaf nih, nanti agak tinggi sedikit. Jadi yang selama ini dipahami oleh ibu, oleh bapak, yang disebut sholat dalam pengertian syariah dengan tasawuf itu beda. Syariah itu ya dimulai dari takbiratul ihram, ya toh, diakhiri dengan salam. Rukunnya 13 kan? Ada rukun qauli, ucapan, ada rukun fi'li, qiyam, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk akhir. Namanya rukun fi'li. Ada rukun qauli, ucapan, takbir Allahu Akbar, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam, qauli namanya. Terus ada rukun qalbi, niat dalam hati. Ada rukun apa? Tartib ya. Tartib itu mentartibkan antara rukun qauli dengan fi'li ke dalam hati. Alias yang dulu didahulukan, yang akhir diakhirkan. Itu namanya sholat dalam pengertian syariah atau rukun sholat namanya. Nanti kalau sudah tasawuf itu tidak cukup itu, didurne meneh. Itu namanya lafadz, ilmu namanya bayan. Bayan itu ketok. Jadi gerakannya bisa dilihat. Takbiratul ihramnya gerakannya bisa dilihat, suaranya bisa didengar. Itu syariah. Lah nanti kalau sudah masuk dunia tasawuf itu sudah masuk dunia ilmul ma'ani wal badi wal mantiq. Rodok lompat mangke-mangke. Maksudnya biar nggak kaget itu loh. Loh kok beda? Kok nggak kayak biasane? Ngono lho, biasane terus mohon maaf ya, mohon maaf. Kadang-kadang niku enek sing rewel ngoten biasane niku, ngapunten. Biasane. Loh kok nggak podo? Loh iki penyen bukan nggak sama. Jadi antaranya maca kitab Quran dengan maca Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasibat dengan qiraatul Quran itu enggak podo. Nek Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasibat itu rohani. Iqra Quranlah, bacalah catatanmu, kitabmu, maka saat itu kafa al yauma 'alaika hasibat. Saat catatanmu, catatan di sini, kitab di sini, kalau pengertian tasawuf itu iman Pak namanya. Ketika kamu itu benar-benar sudah sidik, sudah amanah, sudah tabligh, sudah fatonah, cukup saat itu menjadi hisab atas dirimu. Berarti kan rohani itu, dalam kan? Tapi ketika diterjemahkan, bacalah kitabmu, cukup bagimu menjadi hisab atas dirimu itu lek syariah moco mulai dari bismillah sampai minal jinnati wanas. Ning lek tasawuf bukan itu, laku namanya.
Kon niku wis sithik apa durung? Wis bener apa ora sing mbok omongne dengan lakumu? Kon niku wis amanah apa durung? Khianah apa enggak? Lah sing roh awake dhewe. Kon niku wis tabligh jujur apa enggak? Kon niku wis fatonah cerdas artinya takwa bener apa pura-pura takwa. Nah nanti kalau tasawuf itu baju takwa dengan takwa itu enggak sama, Pak. Nah tasawuf itu rodok ke dalam. Jadi tasawuf itu kajiannya diri kita dan lebih lagi adalah dalam diri kita. Sekali lagi, kalau mengkaji tasawuf itu tidak mengkaji orang, tapi mengkaji di diri. Dan diri kita itu dalamnya diri, duduk fisik, duduk biologis, tapi dalamnya diri, bukan tangan ini. Maka kalau sujud itu anggotanya 7 ya, kening, 2 tangan, 2 telapak, terus 2 lutut, terus ujung-ujungnya telapak kaki. Itu kalau sujud ya, anggotanya itu kan. Tapi kalau tasawuf bukan itu yang disujudkan, rohaninya yaitu nafsumu. Nah, maksudnya apa? Bahwa yang syariah, yang rukun itu ojo kosong ngono lho. Iku lho tasawuf maksudnya. Jadi keningmu sujud maksudnya apa? Ngono lho. Kedua tanganmu kau sujudkan karepe piye? Kedua lututmu kau tempelkan di tempat sujud, iku punya maksud apa? Atraful qadamain, ujung-ujungnya telapak kaki, itu punya maksud apa? Pada dirimu, pada rohanimu. Makanya Pak, ngaji tasawuf lambok sampai mati nggak akan habis. Lambok sampai nggak ada tamatnya. Dan saya tidak akan kehabisan materi. Kenapa? Karena nggak kemana-mana itu loh, ya diri kita aja. Sumbernya apa? Kalau sumber lateralnya sih Pak, bukunya itu ya ratusan lah. Saya itu punya buku tasawuf itu lebih dari 500 buku Pak. Ya isinya sama itu loh. Isinya semuanya sama. Apa itu? Ya kembali pada Quran ya Pak. Kembali kepada asal usul muasal, yaitu Alkitab was sunnah. Jadi perpustakaan sak mono kayak itu, buku sak kembali teng Quran itu. Akhirnya jadi penak loh Pak. Nanti kalau membaca tafsir, tafsirnya juga bukan tafsir yang terjemah itu. Tafsirnya misalnya tafsir Al-Jilani yang pendekatnya isyari. Jadi tidak lafziyah lagi tapi maknawiyah dan maksudiyah. Bapak ini bisa diikuti enggak yang ini muqaddimah ini. Ini muqaddimah belum masuk pada objek atau materi tasawuf. Ini tak kasih tahu deskripsinya dulu. Mohon maaf guys, saya itu bukan kok berarti sekali lagi bukan kesombongan. Gini loh, sombong dengan takabur, dengan tawadhu, dengan syukur itu mirip. Jadi takabur dengan tasyakur itu sama. Ekspresinya sama, bedanya dirasa. Panjenengan niku sombong apa syukur niku sampean roh. Gitu. Padha Pak ekspresine. Wong sombong karo wong syukur iku padha. Ekspresi zahirnya. Yang membedakan dirasa. Nek jenengan sombong susah gundah gulana, nek jenengan syukur bahagia. Padha ngomong ini. Jadi misal kula ngomong, saya itu hafal Quran, ora sombong, syukur ngoten lho. Niki ceritane ngeten nggih. Tak critani titik. Dulu Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i, nggih. Abul Abbas Al-Muttalibi Al-Quraisy, Al-Imam Asy-Syafi'i yang terkenal dengan Imam Syafi'i ini 7 tahun kan apal Quran wolak-walik Pak. 7 tahun itu apal Quran wolak-walik. Nek apal Quran bismillah sampai minal jinnati wanas sih akeh tunggale gitu. Tapi Al-Imam Asy-Syafi'i mulai minal jinnati wanas rene sampai bismillah Pak. Apal nih. Umur 7 tahun, tinggal di Palestina gitu. Awalnya tinggal di Hijaz, di Makkah, karena ada perang, situasi tidak aman, maka dan orang tuanya meninggal pada usia kecil.
diajak pindah hijrah ke Palestina oleh ibunya, hidup sebatang kara, yatim, miskin dengan ibunya, tapi cerdas. Umur 7 tahun waktunya masuk sekolah. Nah, satu-satunya guru yang mumpuni saat itu Imam Malik namanya, tinggal di Madinah. Lah sedangkan muridnya itu orang-orang hebat itu loh. Muridnya Imam Malik itu para masyayikh al-akabir, sudah orang-orang top lah. Lah Syafi'i cilik. Sehingga tidak mungkin bisa masuk ke madrasahnya Imam Malik. Tapi kebetulan Ibunda Asy-Syafi'i ini kenal dengan gubernur Madinah. Akhirnya membuat surat. Jadi kata belece itu sudah musim sejak dulu itu. Kayak surat apa? Rekomendasi lah. Mohon agar supaya anak saya Muhammad bin Idris Syafi'i ini bisa diikutkan kajiannya Imam Malik. Jadi terima Pak. Masuk di situ atas surat gubernur itu Imam Malik iki terimoan masuk cilik gak apa-apa. Iki koncoku, anake koncoku gitu. Jadi ngono gak apa-apa Pak. Zaman saiki ana ta ngoten. Usum ya. Pokok niate ngono. Wong niate apik gitu. Diterima bersama dengan para ulama-ulama besar dari berbagai daerah. Ngaji kitab hadis namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kumpulan hadis yang disusun oleh Imam Malik. Itu karya besar beliau. Ya namanya miskin. Zaman dulu itu enggak punya buku. Syafi'i itu enggak punya buku. Buku enggak punya. Ya pulpen juga enggak punya. Ya untuk mengkelabui agar supaya ada perhatian dengan gurunya itu pura-pura nulis Pak. Pura-pura nyatet ya. Semua kan pada nyatet. Semua pada nyatet, ya toh. Imam Syafi'i nyatet pakai ini Pak. Ceritanya kan begitu dalam diwan enggak. Ben maksudnya apa? Ben diketok perhatian gitu loh. Ya namanya guru nggak dapat perhatian kan ya sama kan Imam Malik juga manusia biasa, rodok marah lah dengan Syafi'i. Ini bocah kok kurang ajar ya, arek cilik kok. Nah gitu gampangannya gitu. Didatangi oleh setelah selesai ngaji semua khatam, datangi sama gurunya. Apa sih mbok tulis itu? Ya apa yang disampaikan oleh guru. Namanya guru kan bijak Pak, nggak langsung marah, nggak langsung melihat, nggak bayaniyah Pak, tidak lafziyah, tidak syariah. Mana mungkin ini apa ludah bisa untuk nyatet mata kuliah saya misalnya. Ojo ngono Pak jadi guru itu. Itu namanya guru rodok lompat titik lah jadi guru itu. Apa yang dilakukan Imam Malik? Coba kamu jelaskan apa yang saya sampaikan. Apa akhirnya? Al-Imam Asy-Syafi'i menjelaskannya mulai awal hingga akhir itu hafal di luar kepala, bahkan memberikan syarah melebihi apa yang disampaikan oleh gurunya.